wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Marhamah. Pagi Pak. Baik, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, baik sehat. Terima kasih Bu. Yang pertama saya ucapkan ke Ibu Marhamah mau bersedia dalam pelaksanaan supervisi akademik ini. Sama-sama. Ya, baik. Jadi sebelum kegiatan saya nanti melakukan observasi di kelas Ibu, jadi kita sebelumnya mengadakan kegiatan pra observasi Ibu ya. Baik Ibu, nanti kita ngobrol dulu Ibu ya, santai saja karena Ibu dengan saya ini kita mitra lah Bu ya, kita mitra kolaborasi dalam rangka kita bagaimana mengembangkan Ibu dalam memperbaiki ya dalam praktik pembelajaran di kelas Ibu. Baik Ibu, yang akan saya tanyakan ke Ibu yang pertama, pada saat supervisi akademik di kelas nanti Ibu, materi apa Bu yang akan Ibu bawakan nanti? Pada saat supervisi saya akan membawakan materi tentang pengolahan bahan pangan buah segar yang menjadi makanan dan minuman. Baik, jadi materinya adalah pengolahan bahan pangan dan buah segar. Baik, ini sangat segar sekali Bu nih. Dari materinya nih membuat saya nih seneng nih ada bahan pangan buah segar, jadi segar ya. Segar. Baik, gimana Bu? Selama ini ada kendala nggak khususnya di materi yang Ibu akan sampaikan ini? Mungkin di pengalaman Ibu tahun sebelumnya materi ini gimana nih? Karakteristiknya mungkin ada kendala atau gimana Bu? Untuk kendala ya sejauh ini pada pada tahun kemarin ya saya mengajarkan tentang materi pengolahan bahan pangan buah segar, yaitu karena di sekolah kita kurangnya sumber belajar seperti buku paket Pak ya. Jadi susah sekali untuk memaparkan materi ke anak karena kekurangan sumber belajar. Oke, baik. Jadi kendala Ibu yang terjadi di sekolah kita Bu ya. Iya. Kekurangan sumber belajar terutama buku ya Bu ya. Buku siswa mungkin yang tersedia hanya sedikit Bu ya. Iya, bukan sedikit lagi mungkin. Oh gitu, baik. Nah baik Bu, dari kendala ini kira-kira pada supervisi akademik ini mungkin Ibu ada hal yang ingin Ibu siasati Bu ya dari kendala yang Ibu alami pada pembelajaran ini. Kira-kira apa nih Bu? Dari kendala itu apa yang ingin Ibu siasati nih, untuk perbaikan pembelajaran Ibu? Dari kendala yang saya alami kemarin, makanya saya sekarang mensiasatinya dengan mencari sumber belajar lewat internet ya. Betul. Dari internet, kemudian saya pindahkan, dibuatlah PPT ya. Betul, ya. Nanti yang akan ditayangkan slideshow di kelas ya, untuk membantu siswa dalam belajar tentang materi pengolahan buah segar. Baik, jadi Ibu dari kendala yang ada, Ibu berusaha mencari sumber belajar dari internet Bu ya. Sumber belajar dari internet, kemudian Ibu sajikan dalam bentuk PPT Bu ya, bentuk tayangan, sehingga mungkin siswa ini sebagai bagian dari sumber belajar siswa Bu ya. Baik, nah kemudian dari materi ini apa nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin anak-anak Ibu capai ini apa nih, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setiap siswa ya bisa membuat pengolahan buah segar ya melalui teknik dan prosedur yang benar ya, sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya anak membuat pengolahan buah segar Bu ya. Berarti kalau boleh saya artikan ini keterampilan Bu ya. Iya. Jadi di sini anak nanti Ibu tujuannya adalah anak terampil membuat pengolahan buah segar Bu ya. Iya. Baik, cukup menarik Bu ini. Jadi anak nanti harus mampu mengolah buah segar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah baik, dari tujuan pembelajaran ini menarik sekali, sehingga nanti Ibu mungkin bagaimana nih strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan gimana nih supaya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu raih tadi bisa tercapai? Gimana Bu strategi pembelajarannya? Strategi yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, pada tahap pendahuluan ya, saya akan membagi ya siswa ke dalam beberapa kelompok ya. Setelah itu sudah dibagi, sudah membuat kelompok ya, saya akan menayangkan PPT atau slideshow-nya, kemudian siswa menyimak dan berdiskusi ya tentang materi yang sedang dipaparkan.
Kemudian setelah beres materi, kita akan langsung melakukan praktek pengolahan buah segar Iya, ya, praktek. dengan membuat jus dari buah. Buah segar. Baik, jadi sudah bisa saya tangkap strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kegiatan inti. Jadi anak berdiskusi Bu ya, Iya. melalui strategi diskusi kelompok, Iya. di mana Ibu sumber belajarnya tadi adalah membuat PPT tayangan materi, kemudian nanti anak melalui diskusi kelompok mereka bisa membuat kesimpulan Ibu ya. Membuat praktek dulu, membuat langkah-langkah teknik prosedur dalam melaksanakan praktik. Itu dilakukan secara berdiskusi sehingga nanti mereka bisa mendalami materi ini di forum diskusi Bu ya, antar kelompok itu. Baik, terima kasih. Nah, dari strategi Ibu nih kira-kira nih Bu Maria, area pengembangan apa nih yang akan menjadi pusat supervisi kali ini? Jadi nanti saya selaku supervisor nih di area pengembangan mana nih yang harus saya perhatikan, yang harus saya amati pada saat Ibu ngajar di kelas? Area pengembangan buat Ibu sendiri maupun untuk siswa, gimana Bu? Kalau untuk saya mungkin area pengembangannya adanya di media pembelajaran. Media, baik, media. Jadi saya kan menggunakan media PPT ya. Iya. Menggunakan aplikasi Canva juga ya, gitu. Canva juga. Iya, Canva. Betul. Itu yang saya kembangkan. Jadi dengan gitu saya belajar dan belajar ya, untuk mengembangkan diri. Luar biasa, baik Bu. Jadi Ibu ada keinginan untuk terus belajar ya. Jadi bisa saya tangkap. Jadi area pengembangan yang nanti akan saya lihat ini seberapa efektif mungkin Bu ya. Iya. Dari sumber belajar berupa tayangan slide. Jadi Ibu nanti area pengembangan yang saya lihat ini dari media ajar Bu ya, media ajar berupa tayangan dalam bentuk PPT, seberapa efektif mungkin ya untuk siswanya. Sehingga untuk siswanya gimana Bu? Untuk area pengembangan siswanya di mana nih? Kalau untuk siswa, anak lebih diarahkan ke kreatif ya, jadi aktif kreatif ya dalam diskusi. Pertama dalam diskusi, kemudian setelah diskusi kan mereka juga nanti harus aktif membuat produk jus segar, jadi langsung praktek ya. Bisa saya tangkap Bu ya. Jadi area pengembangan siswa nanti yang akan saya lihat adalah keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mungkin dihubungkan dengan media yang Ibu buat ya. Sehingga anak mungkin dari tahap pembelajaran menggunakan media bahan tayang, harapan Ibu mungkin anak bisa cepat memahami Bu ya. Kemudian anak pun aktif sehingga anak bisa mengetahui tujuan belajar Ibu, dan terakhir tadi anak mampu untuk membuat kreasi ya, membuat kreasi pengolahan buah segar. Baik Ibu, berikutnya Ibu ya, kira-kira kita sepakati nih Bu nih, kapan supervisi kelas akan saya lakukan? Kira-kira kapan jadwalnya ini? Bisa hari Rabu ya. Rabu besok ya. Jam berapa Bu ya? Jam ke-3 ke-4. Oke, jam ke-3 ke-4. Mudah-mudahan saya pun pada saat itu Bu saya tidak ada jam mengajar. Jadi mudah-mudahan saya bisa membersama Ibu di kelas. Kemudian mudah-mudahan tadi dari apa yang Ibu sampaikan, terutama dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi Ibu dalam menyiapkan pembelajaran bisa tercapai dengan baik Bu ya. Karena memang tujuan kita dalam proses pembelajaran yang kita siapkan ini, tujuan akhirnya adalah bagaimana siswa kita mencapai tujuan pembelajaran. Baik, saya sudah tidak sabar Bu nih, mudah-mudahan pada saat nanti pelaksanaan ya, harapan Ibu ini bisa tercapai Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu bagaimana nih? Kesimpulan apa yang bisa Ibu peroleh dari perbincangan kita nih sebelum praobservasi? Apa Bu kira-kira Bu? Harapan atau kesimpulan apa misalkan? Kesimpulannya dengan adanya diskusi praobservasi ya? Iya betul, praobservasi. Saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan skenario yang saya buat. Baik, ya mudah-mudahan harapan Ibu, itulah Bu harapan kita ya sebelum kita supervisi. Dengan adanya kita obrolan seperti ini, mungkin Ibu jadi yakin ya, ada satu keyakinan bahwa apa yang sudah Ibu buat, sudah Ibu rancang, sudah Ibu rencanakan ini bisa Ibu implementasikan di kelas dengan baik dan lancar Bu ya. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti pada saat saya masuk bersama Ibu di kelas bisa kegiatan ini lancar Bu ya. Jadi terima kasih banyak Bu Mar atas waktunya. Sama-sama. Nanti silakan kita kembali bekerja ya, menunaikan tugas kita dengan baik. Harapan kita Bu ya, kita akan melalui kegiatan ini Ibu dapat mengembangkan
kompetensi apa nih yang kira-kira Ibu yang akan dikembangkan berikutnya setelah kegiatan seperti ini Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat belajar? Sebelumnya Ibu ingin dulu tapinya ya. Ngecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kakak kelas 8. Materinya adalah barang pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Bagaimana? Apakah ada yang tidak mengenal buah-buahan? Tidak ada. Mengenal nih, penilaian tahu apa yang masuk dalam buah segar? Apa buah segar ya? Jeruk. Contohnya jeruk. Pengertiannya apa? Silakan. Buah yang apa? Ya boleh. Buah yang dipetik dari pohonnya. Buah yang langsung dipetik dari pohonnya. Hati, ayo ada lagi. Dengan tangannya. Ayo mengandung vitamin C. Apa lagi? Apa lagi? Ayo apa yang punya lagi? Sehat dan bergizi. Ya. Nah, tetapi boleh tapi dicuci terlebih dahulu. Ya. Lanjut ya. Kemudian kita ke karakteristik buah segar. Apa saja sih karakteristik buah segar itu? Ya. Lalu jagung, ya. Mentah. Duku, apalagi? Kecapi dan mana apa lagi? Durian. Jambu, banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon atau buah-buahan yang ada kita temui di sekitar kita. Kita berada. Tapi kita bisa.
Baik Bu Marhamah, tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya di pembelajaran di kelas Ibu. Gimana Bu nih perasaannya nih setelah Ibu tadi ngajar di kelas? Perasaannya ya merasa senang. Senang, oke, terus? Eh, senang aja karena Senang. pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi Ibu merasa senang pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya. Baik, pada saat dulu kan Ibu di praobservasi mengatakan bahwa Ibu akan mengembangkan media belajar tayangan Canva ya. Tadi saya lihat di kelas memang sudah ditampilkan Bu ya, dan anak-anak terlihat antusias Bu ya. Mungkin anak dengan adanya tayangan itu jadi fokus ingin belajar dengan baik ya, penuh perhatian. Itu kelihatan sudah saya lihat Bu ya di kelas tadi. Kemudian juga kemarin juga Ibu mengatakan bahwa anak ini pembelajarannya berbasis kegiatan praktek Bu ya. Dan itu tadi saya lihat sudah berjalan Bu ya, praktiknya dengan baik. Oke Bu, selanjutnya apakah Ibu udah puas nih pembelajaran Ibu yang tadi dilakukan? Sebenarnya sih belum merasa puas. Iya. Karena yang saya harapkan anak-anak itu bisa membuat produk yang beraneka ragam. Oh, baik. Tidak hanya satu produk ya. Iya, siap. Tadi kan Bapak lihat sendiri cuma ada jus doang. Itu Jus. pun satu Buah naga ya? Buah naga, satu jenis produk. Satu produk, udah satu jenis buah lagi. Baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu masih berkeinginan nih ya, ingin terus mengembangkan pembelajaran Ibu Bu ya. Jadi Ibu punya niat tadi ingin apa Bu? Ingin nanti anak tuh praktek buah itu, tapi bentuknya beraneka ragam. Iya, mungkin iya Bu. Semangatnya Ibu ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi itu kategorinya Bu, diferensiasi produk. Jadi nanti anak itu membuat praktik pengolahan buah segar mungkin sesuai dengan minat anak Bu ya. Misalkan anak yang senang bikin jus, ya bikin jus. Jadi Ibu mungkin nanti hanya memfasilitasi Bu ya. Baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu masih mau mengembangkan diri. Nah, kira-kira pengembangan diri Ibu ini nanti ada kendala nggak kira-kira? Atau ada pihak ya yang ingin dilibatkan nanti supaya pengembangan Ibu ke depannya ini tindak lanjutnya bahwa Ibu punya komitmen begitu untuk pengembangan ini bisa berlanjut seperti apa Bu? Kan kalau melihat yang sudah dipraktekkan, kendala anak itu kan mungkin dari jauhnya tempat buah-buahan kan, jadi susah dijangkau. Jadi kendala Ibu nanti, kendalanya ya yang sudah Ibu dapatkan itu buah-buah ini agak susah diperoleh karena jauh dari tempat tinggal anak, misalnya ke pasar ya. Oke, jauh. Jadi mereka memanfaatkan buah yang ada di sekitar mereka saja. Oh, itu bagus Bu. Jadi Ibu memanfaatkan buah yang ada di sekitar anak ya. Apa contohnya Bu tuh? Misalnya contoh satu aja misalnya. Tomat juga ada. Tomat ada, baik, yang mudah diperoleh. Jambu juga tuh, kan disebut rujak. Jadi Ibu sudah bisa memperkirakan ya. Jadi buah itu nanti ke depannya tidak hanya satu jenis seperti tadi ya. Jadi bisa buah ini nyari yang mudah diperoleh di lingkungan mereka masing-masing. Baik, bagus sekali. Kemudian kira-kira ke depannya Ibu siapa yang mau dilibatkan ya? Pihak-pihak siapa yang kira-kira memastikan Ibu ini akan berhasil dalam pengembangan ini ke depannya gimana? Ya, mungkin yang saya libatkan di sini kan ada guru yang sering belanja ke pasar gitu. Jadi kita minta tolong lah gitu ya. Siapa lagi Bu kira-kira? Mungkin dengan Pak Sur juga bisa. Siap. Kan dari sana ke sini mungkin titip di jalan. Siap. Insya Allah saya bisa bantu Bu ya. Sepanjang saya memang mampu untuk membantu Ibu. Ada lagi? Misalkan kepala sekolah enggak? Atau wakil kurikulum orang tua yang pasti itu orang tua ya nomor satu. Seperti apa contoh pelibatan orang tua nanti? Atau mungkin kan kita menginformasikan ke orang tuanya bahwa anak kan akan ada praktek. Jadi kan orang tua biasanya kan di sini berkebun Pak. Jadi kan bisa membantu anaknya. Jadi orang tua kita libatkan untuk mendukung pembelajaran Ibu ya. Bagus Bu, itu luar biasa. Jadi kita melibatkan semua pihak yang kira-kira mendukung terlaksananya pengembangan pembelajaran Ibu di kelas Bu ya.
Baik, luar biasa. Kemudian kapan nih kira-kira nih pengembangan ini akan Ibu lakukan? Kira-kira dari segi waktu kapan nih kira-kira? Aku pas ada pembelajaran yang Oh, ini iya. lagi gitu Ada ya. nggak pembelajaran lain yang kira-kira membutuhkan kerjasama seperti Ibu ini di materi yang berikutnya misalnya? Ada ya? Karena kalau prakarya itu kan berbasis Praktik. ya. Harus Jadi praktik. ya, Mau nggak mau dukungan iya, apa namanya? orang tua, Ya, dukungan terus Bapak Ibu bahan guru, praktek gitu. ya, betul-betul. minta bantuannya lah. Ya. Mungkin dari segi waktu 2 minggu ke depan mungkin bisa Bu ya? Bisa. Seminggu 2 minggu bisa Ibu lakukan ya, Iya, pengembangan ini ya? Bisa. Baik, nanti saya penasaran nanti kita mungkin 2 minggu ke depan nih Bu Mar bisa istilahnya bisa melihat Bu Mar ini ya, pengembangannya bisa terlihat oleh saya nanti. Dan ini kan tujuannya kita supaya pembelajaran di sekolah kita ini berkembang ya Bu Mar ya. Baik itu. Kemudian tadi sudah ya Ibu, waktunya sudah. Kemudian berikutnya apa nih kira-kira nih dari obrolan akhir kita nih, pembicaraan ini, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan nih? Kesimpulan apa nih dari obrolan kita setelah Ibu tadi melaksanakan pembelajaran? Apa kira-kira nih? Kesimpulannya ya, Iya. tadi kan tentang pembelajaran Iya. belajar. Cuma kan saya untuk agar anak lebih ini lagi Belajarnya. belajar lagi, memperhatikan lagi, berarti Iya. harus mencari lagi sumber-sumber Sumber belajar belajar. yang Baik. lebih menarik lagi. Iya, jadi yang Ibu akan tadi kesimpulan dari pembicaraan kita ini adalah dari hasil refleksi Iya. Ibu ya, hasil Iya. refleksi Ibu pembelajaran tadi Iya. menggugah Ibu untuk Belajar. tertantang ya untuk belajar lagi, Iya. menggali lagi beberapa sumber pengetahuan ya, bisa kita lihat di internet mungkin Bu ya, di internet atau sumber-sumber Iya. lainnya yang bisa memperkuat pembelajaran Ibu di kelas Bu ya. Baik, itu saja Bu, terima kasih banyak Bu Mar ya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini kegiatan kita ini Bu Mar ya saling menguatkan Bu Mar, saya juga ya, kita sama-sama gimana kita ingin mengembangkan pembelajaran di sekolah kita ini agar lebih baik dan lebih berpusat ke siswa Bu ya. Jadi kita layanan kita ke siswa itu dalam pembelajaran akan semakin membaik. Itu saja Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita Bu ya dari praobservasi, observasi dan pasca observasi tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin mengembangkan terus proses pelayanan belajar kita terhadap siswa-siswa kita. Baik, terima kasih Bu Imar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Mar dan saya sendiri. Terima kasih Bu Mar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.